Inilah Jurnalis Club, boleh kita berikan semangat buat semua yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Tentu saja kita kalau di Jurnalis Club akan berdiskusi pemirsa. Dan saya Mirsa Wardana hadir bersama dengan Anda. Kali ini kita hadir di tahun 2013 dan kita membicarakan terkait dengan permasalahan pendidikan. Jadi saya tuh cita-citanya banyak banget dan salah satunya memang jadi news anchor begitu, dan syukurlah ada kesempatan jadi news anchor waktu itu di SBTV Surabaya, dan cukup lama sih dari 2006 sampai terakhir 2015-an 2016-an begitulah ya. Dan ternyata menjadi news anchor tidak sekedar membaca berita saja, bahkan membaca berita itu kayaknya masih yang paling dasar gitu kan. Memang harus ada ekspresi muka yang menunjukkan kredibilitas, kemudian tekanan kata dan sebagainya begitu. Tapi tantangan sebenarnya adalah ketika menjadi sosok yang bisa mewawancara orang. Nah, SBO TV itu padat karya, artinya memang karena itu local TV, jadi sebisa mungkin semuanya bisa melakukan semuanya, dan ya seringnya ketika interview yang ada adalah topik dan hot issue tanpa ada skrip. Kita ada guideline dasar kerangkanya, habis ini apa-apa, tapi tidak ada skrip. Di situ kemampuannya untuk menyusun perkataan, pertanyaan, kemudian strategi bagaimana mendapatkan dan menggali informasi dari narasumber tertulis, tercetak di otak tanpa waktu yang cukup panjang untuk menyiapkannya. Karena kan hot issues, dan saya siarannya tiap hari, setiap pagi gitu ya, pagi, malam, setiap hari. Dan mungkin terima kasih teman-teman di SBO TV suka menggunakan saya untuk interview talk show yang krusial, karena memang ya syukurlah kemampuan untuk nulis di dalam kepalanya ini lumayan terlatih begitu. Itu ya, jadi sisi harus bisa dan harus siap menghadapi kejutan-kejutan dalam pekerjaan adalah hal yang sangat penting untuk bertahan. Hei, botak kerja di Mirsa Kerja. Salah satu hal yang bikin kita kayak wah pusing adalah deadline, ya kan? Tenggat waktu, batas pengerjaan dan sebagainya, apa sebutannya, apa istilahnya. Tapi kita tahu ya kalau semuanya deadline adalah waktu dimana kita harus menyelesaikan pekerjaan kita dan disubmit ke atasan untuk diteruskan dalam proses kelanjutan dari pekerjaan itu sendiri, ya kan? Dan memang itu kadang bikin stres karena menuntut kemampuan kita yang multitasking dan juga kemampuan mengatur waktu. Jadi penting sekali ya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu atau batas waktu yang ditentukan oleh atasan kita gitu ya. Atasan kita juga punya tenggat waktu yang mungkin ditentukan oleh klien kita atau klien secara umum begitu. Nah, tapi lebih penting juga untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan hasilnya yang diharapkan. Artinya penting untuk selesai tepat waktu dan juga penting untuk selesai dengan hasil yang bagus. Itu susahnya. Soalnya kalau kita tuh diburu-buru gitu ya, kadang-kadang malah yang ada hasilnya adalah kurang teliti. Sesimpel kalau kita posting aja di sosial media ya, kalau misalnya harus buru-buru kan suka typo. Nah, di kerjaan juga bisa terjadi seperti itu, kalau diburu-buru suka typo. Kemampuan kita untuk mengadaptasikan diri dalam tenggatan waktu atau dalam batas waktu yang diminta untuk menyelesaikan itu adalah satu hal yang esensial. Kemampuan dasar dari segala macam keilmuan ya, yang katakanlah apapun tugas kita, berbagai latar belakang kita, kalau ada deadline ya udah harus diselesaikan dengan tepat waktu. Seringnya kalau emang diburu-buru itu hasilnya kan tadi saya bilang kurang pas gitu. Nah, itu adalah sumber stresnya. What to do? Tipsnya adalah bikin to-do list atau daily work list gitu. Karena kita dituntut untuk multitasking, kadang-kadang ada yang keselip, wah hari ini harusnya kerja gini, wah hari ini kelewat tanggal, lupa nih harus beli ini apa dan sebagainya, wah hari ini harus susun ini dan sebagainya. Nah, dengan to-do list itu kita tahu satu hari itu kita sudah selesai kerjain apa dan belum apa, sehingga besok yang belum selesai bisa dihandle sehingga tidak mengganggu goals atau target-target yang ada. Nah, ini penting untuk nyusun nih. Kalau to-do listnya banyak berarti waktunya seberapa banyak. Kalau kita memang tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan, ada dasar yang kita sebutkan kepada atasan kita bahwasanya nih to-do list saya segini banyak, yang mana duluan, bantu saya untuk menyelesaikan dan menentukan mana yang jadi skala prioritas. Itu kata-kata berikutnya, skala prioritas. Mana dulu yang diharapkan, tanggal mana dulu yang harus jadi, dan kemudian apa yang harus disiapkan, apa yang harus
detailskan dan sebagainya. Skala prioritas muncul ketika kita punya gambaran timelinenya, isinya apa dan bagaimana hasilnya. Oke, setelah skala prioritas ada, set waktu kerjanya, estimasi waktu, begitu kan ya. Ini akan jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita di konveksi gitu ya, ada pesanan 1000 kemeja gitu ya, kita harus tahu kan konveksi berapa prosesnya untuk purchasing bahan, habis itu untuk jahit, habis itu untuk finishing touch, habis itu untuk packaging. Jadi kita tahu estimasi waktunya seperti apa. Misalnya itu salah satu contohnya. Kemudian siapkan multi reminders. Jadi kita tuh paling gampang lupa kalau ngelihat tanggal, hari aja lupa. Jadi kan ada handphone, kemudian ada handphone ada berapa tuh? Ada 2 kan. Saya juga ke rekan kerja kita ingetin dong gitu. Saya juga kita punya Google Calendar mungkin. Nah, multi reminders sehingga kita tidak apa ya, cuman kena salah gara-gara lupa. It's a very very what do you call that? Simple mistake. Gara-gara lupa. Nah, udah sih sebenarnya itu sih to-do list dan juga waktu dan skala prioritas dan reminders. Sebenarnya itu aja untuk menghadapi deadline biar nggak terlalu stres-stres amat. Karena kalau tentang keilmuan atau tentang skill atau tentang kecakapan, itu pasti kita ada di posisi itu karena kita sudah dinilai cakap. Tinggal gimana susunannya, gimana kerjanya, gitu. Oh, don't forget, kalau semua sudah terlalui, reward ourselves. Siapa sih yang akan kasih kita reward kalau bukan diri kita sendiri dulu? Nanti kalau hasilnya dinilai bagus, baru kantor harusnya memberikan reward. Harusnya. Kantor yang bagus sih gitu. Kalau enggak ya, pikirkan ulang cari kantor lain.